lain. Tadi sudah diutarakan oleh Pak Bupati, gelangnya rentengan, ke tetangganya Melat ada kupon 20 kilo saja, Mary iri hati karena tidak iman. Kalau waidia yang dilaksanakan itu perintah Allah wa Rasulullah SAW. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Manusia, engkau akan meninggal dunia, maka tanamlah belas kasihamu kepada makhluk Allah yang ada di dalam bumi. Kalau menanam kebaikan, belas kasihan kepada makhluk di dalam bumi, engkau akan diberi belas kasihan oleh makhluk Allah yang ada di langit. Itu janji beliau Rasulullah. Nah, belas kasihannya bagaimana? Kalau ada orang Kristen, Yahudi, Nasrani, NU, Muhammadiyah, LDI dan segala macam, dimohonkan barokah. Artinya barokah itu kalau hatinya penuh iri hati, dengki, dimohonkan supaya selekas mungkin diganti hati yang baik ya. Ini namanya belas kasihan. Dan dimohonkan petunjuk yang benar. Jadi apa itu Kristen, Katolik, Buddha, tetek bengek, semua sama, dimohonkan oleh waidia sama. Bukan pengamal wajib disimulkan, tidak. Katut barik fima kholakta wadil balda, termasuk Indonesia. Ini hebatnya waidia. Jadi pengamal waidia itu selalu ada rasa hati belas kasihan kepada sesama makhluk. Hanya ada tugas dari Allah, wal takum minkum matiyatuna ila khair. Engkau pengamal waidia harus rajin mengajak tetangga, dirimu sendiri, keluargamu, tetanggamu, nenek moyangmu, kawan kamu, harus rajin. Wal takum minkum matiyatuna ila khair. Soalnya apa? Kalau tidak mau mengajak, tahu sendiri engkau besok akan dipekuk oleh tetanggamu yang tidak pernah kau ajak, akan menjadi korban total engkau. Nah, mudah-mudahan seluruh manusia sekarang ini mau mengamalkan wahidiyah dan rajin mengajak, mengamalkan sholawat wahidiyah. Mudah-mudahan. Karena apa? Beliau Rasul sudah bersabda, "Sa'ti zamanun 'alan nasi yafirruna 'anil ulama wal fuqaha. Sayabtaliyahumullahu bi thalathi baliyatin. Ulaha rafa'allahu barakata min kasbihim. Wasaniyatu yusallitullahu 'alim sultanan zalimah." Yang bahaya nomor 3. Wasali 1 yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Ini korban total. Lah mari koreksi diri. Sekarang ini apa bukan kita yang termasuk orang menjauhkan diri dari ulama arifin ini? Mari koreksi diri. Hanya melarikan diri ini, ada yang melarikan cepat, ada yang pelan-pelan, pura-pura tidak melarikan tapi melarikan diri. Dicontohkan oleh beliau, ya jaduli wajah itu ba'ambalikum wa'ambusikum. Kalau bikin rumah yang mentereng mampu, beli kendaraan mentereng mampu, tapi diajak urunan untuk muskop telur puyuh lagi. Ini namanya melarikan diri dari arifin dengan pura-pura tidak melarikan
diri. Mari koreksi diri, mari koreksi diri. Nah ini mujahadah kubro biayanya ratusan juta, puluhan juta. Kita berapa menyokong mujahadah kubro itu sudah kelihatan. Apa bukan kita manusia yang terkena itu? Kalau orang sudah melarikan diri tidak bisa tertolong. Tidak bisa, Bu, Pak, tidak bisa. Sial. Nah, untungnya kita orang ini masih mau usbuyah rajin, lapanan rajin, tribulan rajin, nisbusana rajin, kubro rajin. Untungnya di sini. Ini terkena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aksarukum sholatan alayya aqrabukum minni ghoda. Engkau membaca salat yang banyak itu manusia besok akan membawa engkau, menggendong engkau, mondong engkau selawat itu untuk berdekatan dengan Rasulullah SAW besok hari kiamat. Pada hari kiamat itu lamanya 50.000 tahun, merupakan lautan api yang membara gelap gelita selama 50.000 tahun. Yang ada manusianya hanya menjerit, tolong, tolong ayah, tolong ibu, tolong anakku, tolong cucuku, tolong istriku, tolong suamiku, tolong nenek moyangku, seterusnya. Isinya hanya itu. Orangnya tidak kelihatan karena gelap gelita. Nah, orang yang banyak membaca salawat pada waktu itu bisa berdampingan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Perbandingan orang membaca salawat usbuyah dan sebagainya tadi, perbandingannya dengan tidak mengikuti bimbingan satu tapak kaki dibanding 1,5 juta kilometer, itu perbandingannya. Dan buka di dalam kitab Takribul Usul muka 252. Syairuka qadaman wahidan ala isri qadam ya'rifin ahsan min mi'ati alfi farsakhin tasyiru bihawaka. Ini buktinya. Jadi untung sampan sekalipun masih medit kaya kula, zaman golek wong sing bakil, cari orang yang medit sedunia ini sebagaimana saya ndak ada, ya ini raja medit, raja sombong, ya ini rupanya. Kalau sampean baik, saya berkaitan baik, to'atan wa sam'an wa to'atan bipusat, nyatane jauh dari Aceh datang ke sini, dari Solo ke sini, Jogja ke sini, Jakarta ke sini, Kalimantan ke sini. Ini pasti karena taat dengan peraturan pusat. Di samping taat karena ada sentuhan tarbiyah nadro dari Gausi hadas zaman. Pasti itu, pasti menjadi rombongan beliau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan. Karena tadi ada menjadi sama-sama belum tahu kalau diterima dan tidaknya saja kok rewel. Lah kalau sudah melalui jalan pasti tahu diterima. Lah kalau selip ya tidak diterima. Sama adanya kol kok masuk parit ya tidak selamat. Kalau lewat jalan baik ya selamat gitu saja. Maka dari itu para bapak, para ibu, sebelum kita
mengalami menjadi tangisan keluarga yang maksudnya sekarat. Mulai sekarang ini kita buka apa cara Pak Anu itu, Pak Ip istilahnya itu, buka remote baru. Hati kita sekarang diberi remote baru yang asalnya kikir menjadi separuh kikir. Syukur-syukur 2/3 kikir. Yang asalnya mulanya kikir, terus karena kena remote tinggal separuh kikirnya. Remote-nya hebat lagi, tinggal sepertiga. Kena remote. Remote apa? Remote sentuhan dari beliau tarbiyah nadroh sadas zaman. Ingat, kalau saya sudah meninggal dunia, aku melihat situasi hidup saya. Wa idza balagil hulqum wa hina idzin tangdurun. Kalau roh kita sudah di tenggorokan, jangankan minum es, setetes air saja sudah tidak bisa nelan, apalagi es tidak bisa. Kalau udah gitu tahu mana kikir saya, isinya yang kikir penuh. Nah, mudah-mudahan kena remote ada zaman tinggal separuh, yang separuh kikir, yang separuh dermawan, lumayan. Ditambah mujadah kubronya ini yang pasti menguntungkan, karena dilipat kalikan 1 tapak kaki saja sama dengan 1,5 juta kilo. Nah, kalau jauhnya ini 1 meter, 1 meter kan 4 tapak kaki, berarti sudah 4 tapak kaki kali 1,5 juta kilo menjadi 6 juta kilo. Ya, kalau yang datang hanya orang 1, kalau orang 10 ya 60 juta kilo. Lah kalau yang datang sampai gini ini, wah lah ini pasti saya yakin setiap detik umur kita ini ada isi selawat. Mudah-mudahan. Karena kalau separuh lebih 1 detik saja, ini jelas sudah menjadi rombongan beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau dikalikan orang sekian banyak dan jauhnya itu ada yang ribuan kilo, pada 1 tapak kaki saja ukurannya 1,5 juta kilometer, bukan kilogram. Ini untuk keuntungan orang bermujahadah. Jadi kalau mujahadahnya mengikuti pusat, kalau mujahadahnya mengikuti kehendak sendiri, ya tidak ada bukunya itu. Kalau tahu naik kendaraan, sopirnya itu tidak punya SIM. Kalau ada polisi, bagaimana? Lari. Penumpangnya melongo, sopirnya lari. Akhirnya kendaraan ditahan, penumpangnya diturunkan, kadung bayar. Siapa yang rugi? Nah, maka milih sopir harus hati-hati. Ini PSW atau bukan, harus gitu. Tandanya sudah saya buktikan di muka tadi. Itu beliau Ramaya masih sehat, segar bungar. Jadi harus hati-hati betul. Bukan karena itu besan,
karena itu putra, karena itu ponakan, tidak ada hubungan itu. Nggak ada hubungan itu. Sama halnya sholat, imamnya siapa ya imam itu harus ditaati, entah putranya kiainya, entah santrinya, entah siapa-siapa, pokoknya menjadi imam. Allahu Akbar ya taati. Tiba-tiba wah itu bukan putra kiai saya tidak mau, ya tidak tentu makmum. Namanya sholatnya batal. Itu apa sih? Batal itu apa? Batal itu rusak. Nek cara agama batal itu, batal. Jadi mudah-mudahan kita diberi waspada, bukan hanya pokoknya pengamal wahid dia. Siapa itu yang membawa? Siapa? Sama halnya kita orang diberi orang, harus waspada. Tahu-tahu diberi pakaian orang, padahal yang memberikan itu pencuri, dikejar orang agar supaya dia kalau terpegang buktinya tidak ada diberikan orang. Akhirnya dipegang orang yang mbak bukti itu. Siapa yang korban? Siapa yang korban? Yang menerima bukti, pencurinya selamat. Nah, sudah lari. Ya mencari bukti ya ini menerima. Jadi saya sudah Allahumma ya wahidu ya kalian. Siapa yang membawa, pencuri atau bukan, harus gitu. Paham ya Pak? Paham Bu? Sekalipun biasanya kalau pencuri jangan diikuti. Upama putranya, lah kalau pencuri ya jangan diikuti sekalipun putra. Umpama ya, upama cucunya ya jangan diikuti. Pokoknya pencuri. Mencuri apa? Mencuri peraturan sadat zaman. Kalau zaman sudah bikin peraturan, Bapak Pusat, inilah cara menyiarkan, inilah cara membina, laksanakan perintah saya. Restu doa Ramayai direstui, yaitu ila yaumil qiyamah. Ini akan berganti-ganti. Maka diadakan muskup. Muskup itu kekuasaan yang tertinggi yang bisa mengganti DPP PSW. Nek mestinya yang tidak bisa diganti itu MTP, mestinya gak bisa dipilih itu, mestinya. Dulu itu ada panitia khusus, hanya 3 orang. Ini tidak bisa PSW pusat ini mengenai, menghukum segala, tidak bisa pada 3 orang ini. Tapi 3 orang ini melepas dari pusat bisa melalui beliau Romo Yai. Itu buktinya orang 3 ini kalau musyawarah tidak boleh lapor kepada pusat. Hasil musyawarah tidak boleh diberikan pusat. Kalau toh musyawarah hasilnya langsung diberikan Romo Yai. Pusat kalau musyawarah harus manggil 3 orang ini datang dan tidak tersah. Tapi putusan musyawarah 3 orang ini harus diberi. Nah ini kan sudah tahu 3 orang. Maka dengan demikian waidah itu ada orang yang berkata katanya pecah belah. Oh ini bukan pecah belah, ini oh tidak gitu. Buka di surat An'am ayat 111.
wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa sayatinal insi wal jinni yuhi ba'dum ala ba'din zukhrufal qawli ghurura. Seluruh nabi atau rasul itu pasti diberi lawan oleh Allah yang lawan itu lebih hebat daripada nabinya itu. Apa yang hebat? Duniawiyahnya kaya, berani, berbicara tegas. Ini memang disiapkan oleh Allah. Nah, jangan minder kita. Kita ini yang pihak Nabi atau pihak lawan Nabi terserah. Lah, pembicaraan lawan Nabi ini disamakan dengan wahyu, yuhi ba'dumila ba'din. Artinya perkataan lawan Nabi dengan orang yang sama-sama lawan Nabi ini perkataannya sangat dihargai, mancep di hati sanubari gitu. Itu terbang mabur. Mudah-mudahan para pendatang semua ini takwanya sudah tertanam dalam hati sanubari. Dan terutama masyarakat Indonesia. Tadi sudah kami jelaskan bahwa umumnya manusia sedunia ini melarikan diri dari ilmu ulama. Mudahnya semua tidak doyan sholawat dia. Lah kok itu dimaksudnya kok ke situ ulama? Ya ada bukti. Buktinya apa? Kalau tiba sampai menteri yang memimpin, Yasinan menteri, Taslimul Quran sampai menteri, bareng pagi dia bayane ora, tak kelihatan ini. Jadi umumnya firuna alil ulama. Ini sulitnya. Mudah-mudahan apa yang kami utarakan ini membawa ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita besok waktu sekarat kita ditunggu oleh beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau menurut Romo Yai bin Alwan di dalam kitab Syahadah muka 518 kalau tidak salah, mangkana sya'nu kasratas sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam yahsullahu syaraful akbar liqauni sallallahu alaihi wasallam yahduru inda syakaratil maut, yang artinya siapa saja yang hidupnya setiap detik ya banyak membaca sahabat, itu besok kalau sekarat beliau Rasul yang datang. Oh makin sama angkat dipanggil Israel makin ya. Oh iya beliau Rasul. Lah orang sekarat ditunggu Rasul itu tidak merasa sekarat, tidak merasa sakit. Karena apa? Melihat bagusnya beliau Rasul itu sakitnya hilang. Tahunya mungkin kalau ada kubur marrobuka, ini mulai tahu kalau mati. Sama ini pemalaikat. Iya, aku malaikat mungkar nangkir. Mulai kok takon sapa pangeranmu. Iku lak takon mati. Loh, sama sudah mati. Kapan aku mati? Loh, gak kroso. Soalnya ditenggo kanjeng Nabi. Ini didikan Romo Yai. Oleh Gusti Allah nurunnya belas kasihan datang makhluk liwat Rasulullah, akhirnya liwat beliau Romo Yai Syed Abdul Majid Ma'ruf yang berbentuk sholawat pagi. Dia ingin membahagiakan umat sedunia. Sayang yang diajak berbahagia selalu berpaling toleh
Lan oleh apa soal duwe apa segala macam pun banyak. Ya mudah-mudahan sedikit panjang angin kalau nderek-nderek wonten wingking panjenengan betul-betul penderekan ingkang nyekakaken ngelisaken sidang kula panjenengan benjing wonten hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, monggo keloderakan mengadakan permohonan seadanya kepada Allah wa Rasulullah SAW bahwa zaman ya sekalipun bagaimana keadaan pribadi kami, karena mendapat pertolongan baik dia sekalipun jauh dengan sampean, akuilah bahwa pribadi saya adalah saudaramu, saudara pengamal wahyi dia, satu rombongan di bawah pimpinan beliau Ustadz yang dikonter oleh beliau Ghausatz Zaman, dibawa kepada beliau Rasulullah SAW, langsung dibawa ke Hadratillah, pulang selama-lamanya, tidak akan kembali. Rumahnya fi Hadratillah, di sanalah rumah kita bersama. Mudah-mudahan rumah kita ini rumah yang penuh ridho dari Allah, penuh syafaat Rasulullah SAW, penuh tarbiyah Ghausatz Zaman, sehingga kita di sana aduh saling rangkul merangkul. Aduh ya Khotib, untung saya ikut sampean, woi saya gitu ya, rangkul-rangkulan karena terkena kegembiraan yang tidak ada taranya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Alhamdulillah rabbil alamin bi hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam al-rati jamul anbiya wal mursalin wa jamul malaikatil muqarrabin wa kayyasana jibril wa israfil asina jibril israil wa abi hurati Ghausatz Zaman wa inna sallallahu kaiman amila bi hadis saliyah kawana ya qiyamah wa bi hadrati para makhluk ingkang sami rawuh mriki, muga-muga panjenengan kersakaken doyan ngemut pil salat wahidiyah. Menerima baik Gusti, kasihan Gusti nek pun kadung pas kedisian sekarat, alangkah kecewanya Gusti. Al-Fatihah.